Film dimulai dengan kekacauan di negara Spanyol karena krisis pangan berbulan-bulan. Pemerintah menangkap ibu hamil dan anak-anak sebagai cara mengatasi krisis pangan tersebut. Lalu kita beralih ke seorang ibu hamil bernama Mia dan suaminya yang bernama Nico, yang ingin kabur dari Spanyol dengan mengambil jalur ilegal. Hal itu dilakukan demi menghindari tertangkapnya Mia oleh pemerintah. Dengan membayar sejumlah uang dan juga mas kawin yang mereka miliki, Mia dan Nico masuk ke dalam sebuah kontainer. Tidak sendirian, di dalam kontainer tersebut juga banyak orang yang ingin kabur dari Spanyol seperti mereka. Kontainer itu rencananya ingin dikirimkan ke pelabuhan lalu diteruskan ke negara Irlandia melalui jalur laut. Tentu saja itu membuat Nico tidak tenang, apalagi setelah Mia berkata kalau ia sudah 2 hari tidak merasakan tendangan dari bayinya. Desde hace un par de días no la siento. Tidak lama kemudian kontainer itu terbuka. Di sini kita lihat bapak calo yang membagi penumpang ke kontainer lain untuk mengurangi muatan mereka. Dan sangat disayangkan di sini Mia harus terpisah dengan Nico. Dari sebuah lubang kontainer itu, Mia mengintip dan melihat Nico dialihkan ke kontainer dengan nomor 107. Selama di perjalanan, Mia yang tukang intip ini melihat kekacauan di negara Spanyol dengan ditangkapnya ibu hamil dan anak-anak oleh anggota kepolisian. Sesampainya di pos pemeriksaan, Mia dan penumpang lainnya harus dibuat cemas karena akan dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian guna memastikan tidak ada anggota ilegal di dalam kontainer itu. Namun kontainer itu sudah didesain memiliki 2 ruangan dengan salah satu ruangan kecil untuk menyembunyikan para penumpang. Tidak kalah cerdik, polisi itu mengukur panjang kontainer dengan menembak salah satu bagian kontainer. Dengan cara itu, polisi mengetahui keberadaan mereka dan meminta mereka untuk keluar. Mia yang sadar akan hal itu langsung naik dan bersembunyi ke atas kotak yang sempit. Beruntung keputusan yang diambil Mia adalah keputusan yang tepat, karena para polisi menembaki semua orang yang ada di kontainer itu. Mia yang berhasil selamat dari tembakan langsung mengirimkan pesan kepada Nico untuk segera bersembunyi demi keselamatannya. Singkat cerita, kontainer yang berisi Mia seorang diri itu akhirnya tiba di pelabuhan dan akan dilanjutkan perjalanannya ke Irlandia. Mia yang khawatir dengan Nico suaminya masih terus menghubunginya namun belum juga mendapatkan jawaban. Malam harinya, Mia harus mengalami hal ekstrim saat kapal harus terombang-ambing oleh badai di tengah lautan. Orang yang masih ada di dalam kontainer pun berteriak meminta tolong untuk dikeluarkan, begitu juga dengan Mia. Tetapi hanya sebagian orang yang bisa dikeluarkan oleh petugas. Dan yang tidak sempat keluar termasuk Mia harus mendapatkan guncangan keras di dalam kontainer yang sampai membuatnya pingsan. Pagi harinya saat Mia siuman terdapat genangan air di kontainer itu. Mia yang penasaran pun mengintip melalui lubang yang ada di kontainer itu dan dilihatnya hanya hamparan laut yang luas dan sebagian kontainer yang ikut terhempas ke lautan. Dan Mia kini harus bisa bertahan hidup dalam kontainer itu sendirian sampai ada bantuan yang datang. Dan tak lama lagi kemudian Mia mendengar suara teriakan dari salah satu kontainer dengan nomor 107. Yang perlahan mulai tenggelam karena tak kuat menahan bobot yang diterima yang ada di dalamnya. Saat itu pun Mia merasa panik dengan keadaan Nico karena Nico belum juga bisa dihubungi. Singkat cerita, malam pun tiba. Mia yang mulai kehabisan harapan untuk hidup pun mencoba untuk berbunuh diri. Tetapi bayi yang ada di dalam perutnya bergerak dan membuat Mia kembali percaya diri untuk melakukan apapun agar tetap hidup. Keesokan harinya, Mia mulai bertekad untuk bertahan hidup dengan mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam kontainer itu seperti korek api, sebotol air, senter, bor, dan benda lainnya. Tak lama kemudian, Mia mendapat telepon dari Nico yang ternyata masih hidup karena calo yang membawa kontainernya itu menipu dan meninggalkan Nico di luar kota. Lalu Nico meminta Mia untuk tetap tenang dan menunggu hingga Nico menjemputnya. Tú tienes que aguantar. Aguanta, mi amor. Di malam berikutnya, kontainer Mia kembali diterjang badai dan Mia pun harus bertahan sekaligus ngeden karena bayinya juga harus dilahirkan.
Beruntung bayi malang itu bisa lahir dengan selamat meski tanpa alat medis yang memadai. Karena keterbatasan itu pula, Mia harus mengeluarkan sendiri ari-arinya dan menyimpannya di dalam Tupperware. Masalah lain datang ketika bayinya terus menangis karena tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup karena Mia sendiri tidak mendapat makanan dan minuman yang cukup. Beberapa hari berlalu sampai stok makanan di dalam kontainer itu mulai habis, tapi Mia masih terjebak di dalamnya. Oleh karena itu, Mia mencoba untuk keluar dari kontainer itu karena setidaknya kalau di luar Mia masih bisa menangkap ikan dan minum air hujan. Lalu Mia melubangi kontainer itu dengan bor baterai. Sayangnya belum sampai selesai bor itu sudah rusak. Hal itu sempat membuat Mia frustasi dan dalam keadaan lapar dan haus yang tidak tertahan lagi, Mia memakan ari-arinya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah tenaganya kembali pulih, Mia mencoba untuk memotong pintu keluar yang belum selesai itu menggunakan pisau lipat. Namun pisau itu patah dan membuat Mia kembali frustasi akan hal ini. Semakin lama Mia semakin lemas dan tak berdaya. Sampai di malam harinya Mia memimpikan anak pertamanya yang bernama Uma yang menjadi korban kekejaman pemerintah di awal film tadi. Hal inilah yang membuat Mia dan Nico nekat pergi dari Spanyol melalui jalur ilegal karena tidak ingin kejadian itu terulang lagi pada putri keduanya. Keesokan paginya hujan turun dengan cukup lebat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Mia mengambil Tupperware untuk menadah airnya dan tanpa disengaja Mia melihat sebuah kaleng yang tutupnya sedikit terbuka. Hal itu sekaligus menjadi inspirasi bagi Mia kalau tidak perlu melubangi kontainer dan cukup hanya merobeknya saja. Setelah menguras waktu dan juga tenaga, Mia akhirnya bisa keluar dari kontainer itu. Walaupun tidak bisa kemana-mana, tetapi setidaknya Mia dan sang bayi bisa kembali merasakan hangatnya sinar matahari. Setelahnya, tanpa sengaja Mia membuang pup dari anaknya. Ikan-ikan mulai mendekat dan itu membuat Mia mendapat ide untuk menangkapnya sebagai makanan. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Ikan tak didapat tapi lelah tak tertahan. Saat Mia sedang rebahan karena lelah, Mia melihat ada pesawat yang lewat di atasnya dan tidak melewatkan kesempatan itu. Mia langsung terburu-buru ke bawah untuk mengambil kaca dan memberi kode kepada pesawat tersebut. Saking terburu-burunya Mia, selain gagal memberi kode, pahanya juga harus tergores pintu keluar besi kontainer dengan cukup dalam sehingga Mia harus menjahit lukanya dengan alat seadanya. Di hari berikutnya, Mia berhasil membuat jala untuk mendapatkan ikan walau harus dimakan dalam keadaan mentah-mentah. Sedikit tenang dengan makanan dan minuman yang cukup, namun Mia tidak mungkin terus bertahan seperti ini sehingga ia membuat tulisan pertolongan yang dimasukkan ke dalam Tupperware dan menyebarkannya ke lautan dengan harapan ada yang menemukan dan menolongnya. Hari ke-12. Tanpa disadari, Mia berhasil bertahan hidup sejauh ini bersama bayi yang diberi nama Noah, yang menjadi penyemangatnya sepanjang hari. Saat itu Mia mendapat telepon dari Nico suaminya, tapi alih-alih mendapatkan kabar baik akan dijemput oleh suaminya, Nico justru memberi kabar buruk kalau saat itu ia dan anggota rombongan yang lainnya sedang ditembaki oleh polisi. Sekaligus ini menjadi kabar terakhir dari Nico. Saat itu pula Mia memberitahu Nico kalau anaknya sudah lahir sehingga itu bisa membuat Nico pergi dengan tenang. Hari ke-26, kontainer itu mulai terisi penuh oleh air karena lubang-lubang yang ada. Mia yang tak lagi bisa tinggal di dalam kontainer itu mulai mempersiapkan alat rakit kecil dan lainnya untuk dia dan bayinya tetap bisa bertahan hidup. Saat kontainer itu sudah hampir penuh terisi oleh air, Mia masih sempatnya mengambil foto Uma yang tertinggal di dalamnya. Namun kaki Mia malah tersangkut tali sehingga Mia harus bisa melepaskannya sebelum ikut tenggelam bersama kontainer itu di dalamnya. Setelah berhasil mencapai ke permukaan karena bayinya entah di mana keberadaannya, Mia akhirnya bisa menemukan bayinya berkat seekor paus yang lewat dan menyemburkan air, lalu air itu menyiprat ke bayinya dan membuat bayinya menangis.
Setelah seharian terombang-ambing di dekat lautan, burung camar yang melihat bangkai ikan di Tupperware pun mendekati Mia. Tapi beruntungnya burung itu juga menarik perhatian sepasang nelayan untuk mendekatinya, dan nelayan itu menemukan rakit kecil yang ada Noah di dalamnya. Sempat mengira Mia sudah meninggal, tapi ternyata Mia mengikat tangannya di rakit bayi, dan setelah ditarik ke kapal, beruntungnya Mia masih bisa diselamatkan dengan pertolongan pertama dari mbak nelayannya. Setelah perjuangan Mia selama hampir 1 bulan, Mia akhirnya bisa selamat dan melanjutkan hidupnya bersama sang bayi, dan film pun tamat. Jadi itulah alur cerita dari film Nowhere, dan pesan yang bisa disampaikan dari film ini adalah jadilah anak yang berbakti kepada ibu kalian, karena kasih ibu itu sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.